Serut Podomoro Festival. Dari sayur, kita bertutur. Ada sayur, ada syukur, ada kumpul, ada kampung yang makmur. Ada tradisi yang tumbuh dari obrolan ringan menjadi gerakan yang besar. Di Serut, sebuah dusun kecil di Karanganyar, kisah itu dimulai. Dari semangat, dari kebersamaan, dan dari cinta pada budaya sendiri. Inilah Serut Podomoro Festival. Bukan hanya perayaan, tapi cermin jati diri. Festival ini tidak lahir dari ide yang rumit. Ia lahir dari keinginan warga untuk membuat sesuatu yang bermakna. Bermula dari Karang Taruna, mahasiswa KKN, dan sebuah percakapan ringan yang berujung pada keputusan penting membuat festival dari apa yang paling dekat. Karang Taruna, pemuda sini mulai kolaborasi sama KKN, habis itu kok pengen berkarya lagi. Nah itu terus habis itu ngobrol-ngobrol kecil, terus jadi besar di gedung, di tempat lain. Nah itu terus kita ada rapatkan sama tokoh-tokoh masyarakat, yaitu kita membentuk karya, yaitu pertama kali ada ide mau bikin festival kincir angin. Terus selesai ada saran usul, saya mengusulkan sayur Podomoro. Sayur Podomoro bukan sekedar menu di meja makan. Ia simbol, ia identitas, ia kebanggaan. Idenya itu berawal dari kegiatan Sumpah Pemuda waktu itu. Jadi pengen punya acara, intinya kayak membuat satu bentuk acara yang mempersatukan Dukuh Serut sendiri. Nah itu dengan spirit Sumpah Pemuda pada waktu itu, yaitu adalah persatuan pemuda yang ada di Indonesia. Kemudian kami coba tarik spirit itu, kemudian kami gabungkan dengan budaya yang ada di Dukuh Serut. Salah satunya adalah budaya adat seperti gotong royong, kerja bakti, kemudian ada bancaan, ada kenduren dan sebagainya. Kami kemudian padu-padankan dan kami coba rangkai satu-satu, terus kita sulam jadi satu bentuk rangkaian satu festival. Kita namakan Serut Podomoro Festival, yang Podomoro ini berasal dari salah satu sayur yang merupakan sayur kebanggaan kami. Dari kampung kecil, suara Serut mulai menggema. Serut ini kampung yang kecil di Kabupaten Karanganyar. Tapi setelah adanya festival Serut Podomoro, ini untuk kampung Serut ini bahkan sudah hampir terkenal di seluruh Indonesia maupun provinsi ya. Tak perlu tunggu hari H untuk merasakan atmosfer festival. Dari jauh-jauh hari, warga sudah bergerak. Dan di balik semua itu, ada filosofi yang dipegang erat. Sepi ing pamrih, rame ing gawe. Mereka backing di belakang itu, kita makanya sepi ing pamrih, rame ing gawe itu menanamkan sikap ikhlas bekerja tanpa mengharapkan imbalan. Istilah kalau Jawa itu cari jeneng dulu, jenangnya nyusul. Nah, jenang itu bentuk penghargaannya berupa apa, benda atau uang itu nyusul nanti, Mas. Kalau insya Allah rezeki itu akan datang dengan sendirinya dari yang di atas ketika kita mau ikhlas bekerja. Bahkan dalam keterbatasan waktu, semangat tak luntur. Taruh SPF kedua kita 1 bulan, yang ini cuma 1 minggu. Nah di SPF ketiga ini kita waktunya 1 minggu maksimal. Jadi kemarin pilkada, habis itu ada kumpul dari panitia kecil sama regenerasi anak muda yang masih sekolah.
Habis itu kena UTS. Jadi ujian sekolahan kan harus kita off semua. Habis itu kita baru bekerja maksimal 1 minggu. Tantangan terbesar bukan dari luar, tapi dari dalam. Bagaimana melibatkan generasi muda dalam tradisi? Nah, itu tantangan kita setiap tahunnya, Mbak. Jadi membangun spirit yang ada di pemuda sendiri di kampung kami terutama, nggih. Pemudanya, apalagi yang sekarang anak-anak Gen Z yang ada di kampung kami. Jadi kami mengenalkan Gen Z ini sebenarnya pecinta sejarah. Secara ini nggih, tidak disadari oleh mereka itu sebenarnya pencinta sejarah. Ketika Simbah duduk, kemudian mereka mendengarkan cerita dari Simbah, ini ada satu daya tarik tersendiri bagi para Gen Z ini atau para generasi muda ini untuk mendengarkan lebih untuk diam mendengarkan itu mereka lebih tertarik atau lebih lebih concern untuk wah kok ini kok menarik ceritanya, apalagi berbau agak mistis gitu. Kemudian kita juga tetap memberikan satu spirit kompetitif. Nah, kompetitifnya itu kita ajak ke sister festival yang lain atau kita ajak ke festival yang lain, kita perlihatkan ini loh ada festival seperti ini di kampung ini lah, kampungmu seperti apa. Nah, jiwa kompetitif yang kita bangun ini itu bisa jadi salah satu pemicu atau kekuatan untuk membangkitkan semangat mereka untuk terus menggiatkan festival ini gitu. Dan tidak semua kisah bisa dibuka begitu saja. Beberapa bagian sejarah kampung perlu didekati dengan hati. Ada satu benturan juga, karena kan historikal kampung itu kadang kan jadi satu yang dilindungi, bahkan dirahasiakan dari pihak luar kadang. Tidak mudah untuk kami membedah historikal yang ada di kampung untuk kemudian dicoba dikuak atau kemudian dikupas, kemudian diceritakan ke media untuk lebih luas. Jadi ada info yang bisa kami bagi, ada info yang tidak bisa kami bagi. Tapi kami pelan-pelan ingin memberikan edukasi juga bahwa ini penting untuk bisa dijadikan satu kekuatan untuk desa ini lebih dikenal, karena Nyun Sewu potensi dari dukuh ini sebenarnya sangat-sangat banyak. Hanya ketika ada beberapa benturan dari sesepuh, ya kita mencoba untuk memberikan edukasi dengan pelan-pelan supaya informasi yang kami butuhkan bisa diberikan sedikit demi sedikit, walaupun mungkin masih ada beberapa yang menjadi misteri, nggih. Dibiarkan saja nggak apa-apa, biar tetap menjadi misteri. Hanya beberapa yang bisa kita kuak untuk bisa dikenalkan ke khalayak ramai. Ya. Masalah pendanaan selalu menjadi cerita klasik. Tapi Serut tidak menunggu. Mereka memulai. Dari dapur sendiri, dari kebun sendiri, dan dari tangan sendiri. Tantangannya otomatis pendanaan, nggih. Tapi kalau untuk pendanaan, insya Allah kami berangkatnya dari sayur. Jadi walaupun ada harapan kami untuk ya paling tidak pemerintah selalu memperhatikan setiap kegiatan yang kami adakan. Terus mungkin dari pihak-pihak yang lain, terutama pihak peminat budaya juga membantu kami untuk senantiasa support, entah itu dana, entah itu support berupa apa, atau rawuh, itu sangat-sangat kami harapkan. Salah satunya juga dari warga sendiri, itu swadaya dari warga itu sangat kami harapkan betul, karena Nyun Sewu kadang orang luar itu bisa dengan mudah kita tarik, tapi kadang orang dalam yang paling sulit kita koordinasi gitu. Dan dari situ, hal-hal baik mulai tumbuh. Bukan hanya festival, tapi juga ekonomi warga. Terus yang selanjutnya itu juga melatih mental UMKM dari warga di sini juga ya.
Ini mungkin kalau dulu itu kan misalnya kalau berjualan gitu kan malu-malu, mentalnya belum kuat. Oh kalau nggak laku gimana, kalau nggak laku gimana. Ini memang setelah adanya festival itu yang pertama dan ini yang ketiga ya, itu memang banyak sekali dari warga sini itu terus mengembangkan UMKM-nya sendiri ya, entah itu di rumah maupun di tempat yang lain. Tapi yang pasti dari Serut Podomoro ini memang positif sekali untuk membangun UMKM, mengembangkan minat dan bakat dari muda-mudi di sini juga anak-anak di sini. Tak hanya yang hadir yang langsung terlibat, yang jauh pun merasa dekat. Antusiasme semakin banyak. Contohnya kawan-kawan yang merantau ada di luar negeri, ada beberapa yang jadi TKI, TKW, kemudian ada yang pelayaran dan sebagainya. Mereka supporting, entah itu memberikan semangat berupa support di media sosial, kemudian mereka mengupload hasil dari Serut Podomoro, paling tidak menguploadnya di grup, katakan di grup Facebook. Nah ini salah satunya adalah media promosi yang kita nggak harus bayar kan, otomatis. Ini dari kawan-kawannya atau sedulur atau sederek yang sudah ada di luar Dukuh Serut. Itu salah satu supportingnya itu. Festival ini telah tumbuh, tapi pekerjaan belum selesai. Yang sudah hidup harus tetap dijaga. Serut Podomoro bukan hanya agenda tahunan, ia adalah napas kolektif warga. Ia adalah ruang untuk belajar, bekerja sama, dan bermimpi. Selama masih ada yang mau bergotong royong, maka budaya tidak akan mati. Ia akan terus ditanam, disiram, dan diwariskan. Hari ini, esok, dan seterusnya.